Assalamualaikum bosku. Gimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat ya bersama keluarga? Saat ini banyak sekali kita lihat orang-orang mulai berdagang dan bermacam jenis barang dagangan. Ini semua karena makin besarnya market konsumen saat ini. Naam bosku. Dalam dagangan, baik sebagai penjual ataupun pembeli, kita sebagai muslim tetap ada dalam syariat. Baik itu jual beli langsung atau konvensional. Atau itu transaksi jual-beli secara online. Si pedagang dan si pembeli harus memperhatikan transaksi jual-beli yang benar agar memperoleh keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu dari Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan. Jual-beli seperti apa yang dilarang dalam syariat? Afwan bosku, sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya bosku. Naam bosku, jual-beli yang dilarang dalam Islam. Pertama, jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu sholat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan sholat jamaah di masjid, baik tertinggal seluruh salat atau masbuk, berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Surat Al-Munafikun ayat 9. Perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah menyatakan mereka mengalami kerugian, meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta, dan memiliki banyak anak. Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan rezeki yang terlewatkan. Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha, sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal salih. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 10-13, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Adan. Itulah keberuntungan yang besar, dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Inilah perniagaan yang menguntungkan. Jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi, sebagaimana firman Allah. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang merugi. Seandainya seseorang melakukan ibadah, sholat, berzikir dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, niscaya Allah membukakan pintu rezeki baginya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat-sifat hambanya yang beriman, bertasbih kepada Allah, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, dan membayarkan zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surat An-Nur ayat 36 dan 37. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagian ulama salaf mengatakan, orang-orang mukmin itu melakukan akad jual beli jika salah seorang di antara mereka mendengar azan, sedangkan timbangan masih ada di tangannya, maka dia akan menurunkan timbangan itu dan pergi mengerjakan sholat. Kesimpulannya, jika jual beli menghalangi seseorang dari sholat, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, batil dan hasilnya haram. Jual beli yang dilarang kedua yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu,
maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya, seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual bangkai, hamar, babi, patung, barang siapa yang menjual bangkai. Maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim atau pelaku kriminal. Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia, jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya, serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil penjualannya merupakan harta haram, orang yang membuatnya berhak dijatuhi hukuman mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi. Ketiga, termasuk jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak ia miliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu, sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti. Sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan, dan termasuk menjual hutang dengan hutang. Jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar di belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang cara berjual beli seperti ini. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian ini menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual kas ataupun tempo. Masalah ini tidak boleh diremehkan. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya dia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya, showroomnya atau di toko bukunya. Kemudian, jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya kas atau tempo. Naam bosku, sementara kita bahas sampai di sini dahulu. Lanjutannya masih banyak lagi larangan jual beli dalam syariat, seperti jual beli secara inah, jual beli untuk sesuatu maksiat, jual beli najas dan melakukan transaksi di atas jual beli saudara muslimnya. Sampai jumpa di lanjutan berikutnya ya bosku. Jazakumullah khairan, syukron bosku.